Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang angka penting. Sebelum kita bahas tentang angka penting, kalian pernah lihat nggak di suatu hasil pengukuran atau di mana deh? Kalian pernah nemuin angka yang kayak gini bentukannya? 14,50 atau mungkin 10,00 atau 19,797 gitu ya. Kalian pernah lihat nggak kayak gini? Kenapa sih kalian harus nulisnya kayak gini? Atau kenapa 14,50 ini nggak dibikin 14,5 aja? Atau di angka 10,00 ini, kenapa nggak tulisnya 10 aja? Nah, itulah fungsinya dari angka penting. Jadi, pada setiap alat ukur itu punya yang namanya batas ketelitian. Batas ketelitian ini membuat masing-masing alat ukur itu punya ketelitiannya sendiri-sendiri dan bisa berbeda hasilnya. Contohnya itu pada penggaris. Penggaris itu memiliki batas ketelitiannya adalah 0,1 cm atau sekitar 1 mm. Atau kita bisa bilang adalah ada satu angka di belakang koma. Ada angka 0, kemudian koma, 1. Nah, di sini angka 1 ini kan satu angka di belakang koma. Maka, penggaris itu memiliki batas ketelitiannya adalah 0,1 cm. Jika menggunakan penggaris untuk mengukur suatu benda misalkan ya, suatu panjang buku, itu didapatkan hasil adalah 15,5 cm. Ini adalah ketelitian dari penggaris. Oke, kalau misalkan kita ambil adalah menggunakan jangka sorong, misalkan kita mengukurnya adalah sama, buku seperti itu, sedangkan jangka sorong memiliki tingkat ketelitian atau batas ketelitiannya itu adalah 2 angka di belakang koma atau 0,01 cm. Maka penulisan hasilnya itu akan menjadi 15,50 cm. Terus apa hubungannya dengan angka penting? Angka penting di sini, angka penting yang akan kita bahas ini, itu adalah angka-angka yang penting, jelas ya. Tapi, angka-angka yang harus ada dan harus dicantumkan dalam setiap pengukuran ataupun pada suatu hasil perhitungan. Maka penggaris itu memiliki berapa angka penting? Kita hitung saja. 1, 5, dan 0,5. Maka, pada penggaris, hasilnya itu ada 3 angka penting. Sedangkan pada jangka sorong, itu memiliki 4 angka penting. Dari mana? Ya, dari batas ketelitiannya tadi. Pada jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian 0,01 cm. Maka harus dituliskan juga agar jelas. Oh, berarti alat yang digunakan di sini itu memiliki batas ketelitian sampai 0,01 cm. Atau lebih teliti, intinya seperti itu. Atau kayak gini deh, kalian punya HP atau handphone gitu ya, yang punya kameranya adalah 12 megapiksel dengan 48 megapiksel. Lalu, kalian bandingkan hasilnya antara foto yang dicepret pakai 12 megapiksel dengan foto yang dihasilkan oleh kamera berkekuatan 48 megapiksel. Kalian coba bandingkan. Yang pasti, pada kamera 12 megapiksel pasti tidak akan lebih baik daripada hasil dari kamera 48 megapiksel. Entah itu dari segi detail, atau mungkin pada segi warna, dan lain sebagainya. Yang pasti, hasil yang diberikan oleh kamera 12 megapiksel pasti akan lebih rendah kualitasnya daripada kamera yang dihasilkan oleh 48 megapiksel. Itu adalah batas ketelitian dari suatu alat ukur yang nantinya harus dibicarakan atau dihasilkan dengan jujur menggunakannya adalah angka penting. Begitu ya teman-teman. Ngomongin soal angka penting, kita punya aturannya. Aturan angka penting ini ada 4 atau angka-angka yang disebutkan itu bisa menjadi angka penting itu apa aja. Nah, itu punya aturannya sendiri. Yang pertama, itu adalah semua angka yang bukan 0. Contoh, 1, 2, 3, atau mungkin 15,5. Maka pada 15,5 ini terdapat 3 angka penting. Karena pada semua bagian ini itu merupakan angka yang bukan angka 0. Maka di sini itu ada 3 angka penting. Kalau misalnya pada 1, berarti hanya 1 angka penting. 2, maka hanya ada 1 angka penting.
Dan kalau misalkan angkanya hanya 3, maka hanya ada 1 juga angka penting. Kalau misalkan pada ini 48, maka ada 2 angka penting. Kemudian aturan yang kedua adalah 0 di tengah. Itu adalah angka penting. Maksudnya dari 0 di tengah itu adalah contohnya seperti ini. Ada angka 203. Maka angka 203 ini 0 itu merupakan angka penting, atau di sini ada 3 angka penting. Kita singkat aja sebagai AP. 0 di situ adalah angka penting karena tanpa 0 berarti angkanya bukan 203 tapi hanya 2 dan 3. Itulah kenapa 0 di situ adalah angka penting. Contoh lainnya adalah misalkan 1502 atau 1502. Di sini angka 0 di sini merupakan angka penting. Kalau tidak ada angka 0 maka bukan 1502. Maka di sini ada 4 angka penting. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah 0 di depan. Berbeda dengan yang sebelumnya, 0 di depan itu bukan angka penting, bukan AP. Di dalam fisika, jika ada 0,01, maka di situ hanya bisa disebut hanya ada 1 angka penting. Atau kalau misalkan ada 0,0005, maka di situ tetap hanya ada 1 angka penting. Karena yang pentingnya hanya ada 5-nya. 0 di depan itu tidak terlalu penting dalam fisika. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi angka 0-nya ada di belakang. Pada 0 yang ada di belakang itu tergantung dari posisi dan untuk apa angka 0 itu digunakan. Contohnya, kalau misalkan pada 1500, angka penting di sini hanya ada 2. Yang kita anggap penting atau signifikan itu hanya ada angka 1 dan angka 5. Sedangkan angka 00 itu tidak merupakan angka penting. Tapi lain halnya jika adalah misalkan pada sebuah rupiah seperti itu. Atau ada mata uang 50.000 rupiah. Biasanya di akhir bagian akhirnya itu ada 0,00 yang menunjukkan bahwa benar-benar itu adalah angka 50.000. Pada kasus ini memiliki 3 angka penting. Jadi aturan angka penting itu ada 4. Pertama adalah semua angka yang bukan angka 0 itu adalah angka penting. Jadi kalau bukan angka 0 itu pasti angka penting. Kemudian jika 0 ada di tengah siapa? Di tengah angka yang bukan 0 seperti ini. 203 atau 1502. 0 di sini merupakan angka penting. Sedangkan yang ketiga 0 di depan itu bukan merupakan angka penting. Ya, kita hanya menganggap yang signifikan atau pada pengukuran yang signifikan adalah angka 1-nya atau angka 5-nya. 0 angka di depan ini, angka 0 di depan ini tidak termasuk angka penting. Kemudian, yang terakhir, 0 yang ada di belakang itu tergantung. Gampangnya, kalau misalkan 1500 seperti ini, yang kita anggap angka penting itu hanya angka 1 dan angka 5-nya. Tapi jika ada koma, kemudian 2 angka 0, seperti ini, 50.000,00, 2 angka di belakang ini, angka 0, itu merupakan angka penting, yang menyatakan bahwa nominal ini, atau pengukuran tersebut, tepat 50.000 rupiah. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah operasi matematikanya. Operasi matematika dari angka penting. Aturannya adalah hasil perkalian mengikuti angka yang memiliki angka penting terkecil. Contoh seperti ini. Jika ada perkalian 12,52 dikali dengan 12,1, maka di sini kan ada 4 angka penting. Pada 12,1 itu ada 3 angka penting. Maka hasilnya harus mengikuti angka yang terkecil, yakni adalah 3 angka penting atau sekian-sekian, sekian. Jika hasilnya adalah 151,492, maka kita harus bulatkan angka ini ke angka penting terkecil, yaitu pada 3 angka penting. Maka kita harus ubahnya menjadi 152. Kenapa? Karena pembulatan dari angka 9 ke 4 batikan 5. 5 itu kita bisa bulatkan ke atas. Jadinya 152 atau 3 angka penting.
Contoh lain, misalkan angka yang kecil, 2,3 dikali dengan 3,14. Pada pembacaan desimal, kita tidak membacanya dengan 3,14 ya, tapi 3,14. Di sini memiliki dua angka penting. Sedangkan pada 3,14 itu memiliki 3 angka penting. Maka hasilnya, hasil perkaliannya itu harus menghasilkan adalah terkecil. Jadi 2 angka penting. Jika hasilnya adalah 7,85, maka kita harus bulatkan angka 7,85 ini ke angka penting terkecil. Berarti harus hanya ada 2 angka penting. Kita bulatkan menjadi 7,9. Yang mana 7,9 itu memiliki 2 angka penting. Seperti itu. Jadi intinya pada operasi matematika itu kita diwajibkan untuk hasil perkaliannya mengikuti angka penting terkecil. Jika ada 5 angka penting di sini, kemudian dikalikan dengan 2 angka penting di sini misalkan, maka hasil dari perkaliannya harus dibulatkan ke 2 angka penting. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa hasilnya kayak gitu atau kenapa dituliskan seperti itu, gampangnya seperti ini. Kalau misalkan kalian punya rantai seperti itu ya, saling menggabung, terus kemudian ada rantai kecil segini, maka kekuatan dari rantai itu kan bergantung pada rantai yang kecil. Kenapa? Karena sekuat apapun rantai yang lain, kalau misalkan rantai kecil ini patah, ya sudah, berakhir pula ikatan dari rantai ini. Jadi, yang harus kalian perhatikan di sini adalah rantai kecil ini, kuatnya seberapa besar. Maka, kalau misalkan yang kecil ini kuat, maka yang besar yang lain itu juga pasti kuat. Itulah kenapa angka penting itu harus dikalikan hasilnya mengikuti angka penting terkecil. Karena angka penting itu adalah mengharuskan pengukuran itu sejujur mungkin. Dan kemudian angka penting itu tergantung pada alat ukurnya. Jika alat yang digunakan adalah jangka sorong, maka angka pentingnya itu lebih banyak daripada penggaris. Karena tingkat ketelitiannya yang berbeda. Jadi, kita telah belajar kalau misalkan angka penting itu kita harus tahu kalau misalkan semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Kalau misalkan 0-nya ada di bagian belakang, maka itu bukan merupakan angka penting. Kecuali angkanya adalah koma kemudian 00. Kemudian angka penting yang ada pada di tengah kata atau angka yang lain itu merupakan angka penting. Contohnya pada 203. Ini memiliki 3 angka penting. Kemudian pada operasi matematikanya, kalian harus mengikuti angka penting yang terkecil. Agar kalian bisa mengetahui lebih lanjut, kalian coba sendiri nih pada angka 400, kemudian 0,04 dan 4,00. Kalian coba lihat di situ manakah yang punya 1 angka penting, 2 angka penting, ataupun 3 angka penting. Tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab. Kemudian 3,14 dikali dengan 2,5. Berapakah hasilnya? Dengan sesuai angka penting. Tulis di kolom komentar, nanti kakak akan bantu jawab apabila kalian kesusahan. Sekian video kali ini, semoga bisa membantu dan see you on the next video. Bye bye guys.